Ustaz, terima kasih. Afwan Ustaz ya, masih mengganggu di kesibukannya Ustaz selalu. Mudah-mudahan bisa. Mudah-mudahan sehat selalu dan bisa terus membersamai kita ya Ustaz. Oke, Ustaz udah berkumpul, jadi kita boleh mulai aja ya sama Ustaz ya. Mangga Ustaz, waktu dan tempat, besok silakan. Ya, share screen dari sana ya, dari tim Jalan Tujana. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Ayah bunda yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, bisa kita bayangkan apa jadinya dunia jika tercipta tanpa keberadaan anak-anak. Jika dunia ini hanya diisi oleh orang-orang dewasa dan orang tua, tidak ada tawa, tangisan anak-anak, tidak ada kelucuan, gitu ya. Kadang anak-anak itu kan tidak ada teriakan, canda tawa anak-anak dan lain sebagainya. Betapa hambarnya ya, dunia ini tanpa anak-anak, tanpa kehadiran anak-anak. Dunia akan terasa begitu lelah dan rentan. Anak-anak ini merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala ya, yang sangat luar biasa. Keberadaan mereka di muka bumi ini bagikan oase bagi pengembara takdir yang kehausan di tengah hamparan gurun pasir. Ya. Makanya kaum muslimin yang rahmatan Allah Subhanahu wa taala, ayah bunda rahmatan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sih cara mendidik anak ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu sebenarnya saya ngambil tema ini ya. Kalau di temanya kan bagaimana kita menjadi madrasah gitu ya, menyiapkan buat madrasah buat anak-anak. Tentu dalam konteks ini kita mengambil suri tauladan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena disebutkan di dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasul sallallahu adalah suri tauladan yang baik. Nah, ini adalah suri tauladan yang baik kaitan dengan Rasul sallallahu adalah dalam segala hal. Jadi kalau kita lihat Rasul sallallahu adalah suri tauladan dalam segala hal. Baik beliau dalam kepemimpinan, beliau adalah seorang ayah. Seorang suami, artinya pemimpin di rumahnya. Kemudian beliau juga adalah seorang pemimpin di lingkungan masyarakatnya. Kemudian beliau juga adalah seorang ayah bagi anak-anaknya. Karena kalau kita lihat Rasulullah SAW memiliki 7 anak, ya. 7 anak dari 2 istri. Ya. Misalnya, ya, karena yang istri-istri lain tidak memiliki anak. Itu dari Sayyidah Khadijah 6 orang anak. Ya. Kemudian dari Maria Al-Qibtiyah itu memiliki satu orang anak. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW adalah suri tauladan kita dalam bab. Walaupun memang kalau kita lihat Rasulullah SAW dari anak-anaknya itu, ya, dari anak-anaknya tersebut adalah ada Qasim, itu putra beliau yang paling besar. Tetapi Qasim ini lahir sebelum Rasul diangkat jadi nabi dan wafat ketika berusia 2 tahun karena sakit. Kemudian ada namanya Abdullah. Beliau juga lahir, ya. Tapi tidak lama, memang tidak disebutkan berapa lama usia putra dari Rasulullah SAW tersebut. Kemudian ada yang namanya Ibrahim. Ibrahim inilah yang wafat ketika itu usianya adalah sekitar 17 atau 18 bulan. Dan dengan wafatnya Ibrahim inilah ketika itu kebetulan berbarengan dengan terjadinya gerhana. Kemudian Rasulullah SAW ketika itu menyampaikan gerhana ini bukan karena wafat atau hidupnya seseorang, tapi ini tanda di antara tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian putri-putri beliau, ya, itu putranya semuanya 3-tiganya adalah meninggal ketika masih kecil. Kemudian beliau juga punya anak-anak, ya, yaitu perempuan, ada Zainab, kemudian ada Ruqayyah, kemudian ada Ummu Kulsum, dan yang terakhir adalah ada Fatimah. Zainab, Ruqayyah, dan Ummu Kulsum wafat sebelum Rasulullah SAW wafat. Hanya Fatimah yang hidup lebih lama dibandingkan ayahnya. Walaupun demikian, waktu wafatnya Rasul dan Fatimah juga tidak terlalu jauh, hanya sekitar 6 bulan. Nah, ini adalah kalau kita lihat laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah adalah suri tauladan yang baik. Next, lanjut mungkin ya. Tapi beberapa Allah Subhanahu wa taala hari ini sebelum kita membahas tentang ini lanjut apa? Nah, kita akan bahas 2 poin dulu sebelum kita lanjut. Pertama adalah apa anak itu menurut Al-Qur'an? Itu satu. Jadi anak menurut Al-Qur'an itu apa? Yang kedua adalah anak menurut Nabi itu seperti apa? Dalam hadis maksudnya. Kemudian nanti bagaimana Rasulullah SAW dalam mendidik anak, ya kita lihat nanti hadis-hadis Nabi SAW dan kita ambil kesimpulan dari situ bagaimana kaitan dengan pendidikan anak buat anak-anak kita. Baik, yang pertama adalah anak menurut Al-Quran itu adalah anak ini merupakan perhiasan. Anak ini merupakan kesenangan.
Inilah tadi di dalam mukaddimah saya membacakan surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi di ayat ke-46. Surat ke-18, surat Al-Kahfi ini ayat ke-46 disebutkan, Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak ini merupakan perhiasan kehidupan dunia. Wal baqiyatus shalihat. Tetapi amalan-amalan yang akan kekal lagi soleh adalah khairun. Itu lebih baik. Inda rabbika, di sisi Tuhanmu, sawaban, dari sisi pahala, wa khairun amala, dan lebih baik untuk menjadi harapan. Kalau kita lihat dalam ayat ini disebutkan al-mal wal banu, harta dan anak. Ini merupakan keindahan, zinatu al-hayatid dunya, yaitu keindahan dan kesenangan kehidupan dunia. Artinya bahwa harta maupun anak adalah dua hal yang berpotensi besar dapat memberikan kebahagiaan kepada seseorang. Harta mampu membuat seseorang berkuasa, memiliki apa yang dia inginkan, bahkan bisa menjadi media untuk menyenangkan orang lain. Dengan harta kita bisa berbagi dengan sesama. Itu dengan harta yang dimiliki. Walaupun bisa jadi harta itu nanti menjadi fitnah, ujian. Tapi satu sisi harta ini adalah kebahagiaan. Sedangkan anak bisa menciptakan kesenangan dan kebahagiaan saat ia benar-benar tumbuh menjadi manusia yang berkualitas. Namun baik harta maupun anak sama-sama tidak ada yang abadi. Makanya di sini wal baqiyatus shalihat. Anak dan harta itu tidak ada yang pernah abadi. Ya. Keduanya bisa jadi musnah. Harta bisa jadi musnah. Anak bisa jadi meninggal dunia. Bisa juga mengecewakan. Bisa juga meleset dari apa yang kita harapkan. Karena sifatnya adalah fana. Wal baqiyatus shalihat. Nah inilah, maka harta dan anak itu bisa menjadi perhiasan dan kesenangan saat keduanya diperlakukan dengan cara-cara yang makruf, dengan cara-cara yang baik. Ni'mal malu shalih intar rajul as-shalih. Rasul pernah menyampaikan, betapa baik harta yang baik ketika berada di orang-orang baik, akan bermanfaat. Begitu juga anak, sama ketika kita anak diperlakukan dengan cara baik, maka itu akan menjadi kebaikan. Tapi anak ketika diperlakukan sebarangan, ia akan kehilangan makna haknya dengan perhiasan dan kesenangan tersebut. Makanya anak perlu diperlakukan dengan baik, dididik dengan serius, didampingi sampai benar-benar matang, dibekali dengan pengetahuan agama dan ditanamkan nilai-nilai akhlakul karimah. Ini adalah yang pertama kaitan dengan bab ini. Nah, yang kedua, next ya. Anak juga bisa jadi cobaan. Kalau yang pertama tadi anak adalah perhiasan, kalau yang kedua ini adalah anak cobaan. Nyambung sebenarnya dengan ayat tadi. Anak membutuhkan perlakuan yang tepat agar keberadaannya betul-betul tadi disebutkan zinatul hayatid dunya, akan menjadi kesenangan, kegembiraan bagi kedua orang tua. Tapi kalau diperlakukan dengan hal yang salah, tentu anak juga akan berbahaya. Maka faktor yang menyebabkan orang tua keliru dalam mendidik anak antaranya tidak punya bekal iman yang kuat, bekal ilmu yang sedikit, pengalaman yang minim, dan lingkungan yang buruk. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an, kaitan dengan anak ini adalah merupakan cobaan. Disebutkan di dalam Al-Qur'an, ini surat At-Taghabun, ya, di dalam surat At-Taghabun, surat ke-64, ayat ke-14 sampai ayat ke-18. Ayatnya memang panjang. Ya, ayat 14 sampai ayat ke-18 ini sampai akhir surat, ya, sampai akhir surat kaitan dengan surat At-Taghabun ini. Di dalam ayat ini disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya ya di antara istri-istrimu, wa auladikum, dan anak-anakmu. Jadi istri dan anak-anak. Adu'un lakum, ada potensi mereka itu menjadi musuh bagi kalian. Fahdharuhum, maka berhati-hatilah. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Dan jika kamu memaafkan, kamu tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu. Wallahu indahu ajrun adzim, tapi di sisi Allah di situ ada pahala yang sangat besar. Ayah dan bunda rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat di sini subhanallah, kalau kita berbicara tentang apa? Kalau kita berbicara tentang ini, maka anak itu ada potensi menjadi fitnah, menjadi ujian. Maka di ayat ke-16 disebutkan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Wasma'u wa ati'u, kemudian dengar, kemudian juga taat. Wa anfiqu khairan li anfusikum. Kemudian setelah itu, maka
hendaklah kalian bertakwa kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarkan serta taat dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Wa may yuqashuhan nafsihi fa ulaika humul muflihun. Maka barang siapa yang dipelihara dari kekikiran, maka ia adalah termasuk orang-orang yang beruntung. Ini kalau kita berbicara tentang harta. Nah, tadi kembali Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, ayah bunda rahmat Allah Subhanahu wa taala, inilah kalau kita berbicara tentang anak itu bisa menjadi ujian. Banyak contoh bagaimana seorang anak tidak lagi menjadi rahmat bagi kedua orang tua. Bahkan mudah juga kita temukan seorang anak membuat durhaka kepada orang tua. Bahkan naudzubillah min dzalik, kita sering lihat di media, ada seorang anak yang sampai memperkarakan orang tuanya ke pengadilan. Ini kan naudzubillah min dzalik. Ini menunjukkan bahwa anak juga ada potensi dia sebagai cobaan buat kita semua. Jangankan anak tersebut yang cobaan ini membahagiakan orang tua, justru menambah penderitaan orang tua. Baik itu dunia sampai mungkin juga di yaumil akhir nanti. Makanya anak ini adalah sekali lagi tadi aduun, itu bisa menjadi musuh bagi orang tuanya. Ini sungguh merupakan ujian bagi kedua orang tua. Kemudian next yang ketiga, anak itu juga adalah menjadi penyejuk dan penentram hati. Ini doa yang selalu kita panjatkan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini kalau kita berbicara tentang anak. Anak ini bisa jadi penyejuk mata. Anak ini bisa penentram hati. Sebagaimana doa yang kita panjatkan, wa rabbana, wahai Tuhan kami, hablana, berikanlah kepada kami, anugerahkan kepada kami. Min azwajina, ya, di antaranya kepada kami pasangan-pasangan kami, wa dzurriyyatina, dan keturunan kami, qurrata ayun, sebagai penyenang hati. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Tidak sampai di situ saja. Ya Allah, jadikanlah kami menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya satu kebahagiaan tersendiri. Anak bisa menjadi penyejuk dan penentram hati juga jika ia dibekali dengan iman dan ilmu yang cukup. Bekal ini sebaliknya diasupkan kedua orang tua dari sejak kecil. Makanya saya pernah sampaikan di salah satu khutbah ya, ketika saya mentadaburi satu ayat di dalam Al-Qur'an, yaitu di dalam surat surat An-Nisa di ayat ke-9. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan. Hendaklah ya mereka itu takut ketika meninggalkan anak keturunan mereka dalam keadaan lemah. Lemah di sini adalah bukan hanya lemah kaitan dengan ekonomi, tapi ternyata yang paling penting adalah jangan sampai lemah kaitan dengan akidah, jangan sampai lemah kaitan dengan keimanan, lemah kaitan dengan ibadah, dan lemah kaitan dengan ilmu. Walaupun juga tadi lemah kaitan dengan ekonomi juga penting. Ya, maksudnya jangan sampai penting dalam konteks jangan sampai lemah gitu kaitan dengan ekonomi. Maka Allah mengingatkan kita, khaufu alaihim, hendaklah mereka takut. Maka di ujung ayat falyattaqullah, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam konteks inilah berarti anak kita akan menjadi penyejuk mata. Anak kita akan menjadi penentram hati ketika dibekali anak-anak tersebut dengan nilai-nilai kebaikan. Nah, kemudian yang keempat, next lanjut. Yang keempat adalah bahwa anak ini adalah amanah yang Allah berikan kepada kita. Di dalam surat Al-Anfal, di dalam surat ke-8, ayat 27 sampai ayat ke-28. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. La takhunullaha war rasul. Jangan sampai kalian mengkhianati Allah dan Rasulnya. Wa takhunu amanatikum. Dan jangan sampai kalian juga mengkhianati amanat-amanat kalian. Wa antum ta'lamun, dan kalian tahu. Maka di ayat ke-28 disebutkan wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya hartamu, anak-anakmu hanyalah sebagai cobaan. Wa annallaha indahu ajrun 'adzim, dan apa yang ada di sisi Allah ada pahala yang sangat besar. Artinya bahwa ini menunjukkan amanah. Disebutkan jangan mengkhianati Allah, mengkhianati Rasul, dan jangan mengkhianati amanah-amanah kalian. Yaitu Allah telah menganugerahkan kepada kita anak, itu amanah. Allah menganugerahkan kepada kita harta, itu pun amanah. Karena anak amanah, maka perlakukanlah ia dengan sebaik-baiknya. Ini adalah poinnya di situ. Sebagai orang tua, kita harus memberikan pengasuhan yang baik dan benar. Kita juga jangan menyepelekan amanah ini, karena ia merupakan kewajiban kita tanpa boleh mengabaikan hak-hak mereka sedikit pun. Jadi jika kita mengabaikan kewajiban ini, maka berarti kita termasuk orang yang tidak menjaga amanah yang telah Allah berikan
kepada kita semuanya. Nah, Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin sekilas tentang anak di dalam Al-Qur'an. Next, lanjut kita lihat bagaimana anak dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, anak itu wajib dididik dengan baik dan benar. Mendidik anak sebaik-baiknya adalah kewajiban setiap orang tua. Bukan kewajiban neneknya, bukan kewajiban kakeknya, bukan kewajiban tetangga, saudara, bukan. Itu kewajiban orang tua. Banyak hadis-hadis Nabi SAW yang berbicara tentang kewajiban orang tua. Ini salah satunya. Ya. Dalam sebuah hadis, ya, dalam sebuah hadis Rasul menyampaikan, hadis riwayat Imam Bukhari. Rasul menyampaikan kaitan dengan sebuah hadis Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis yang ada di layar, ya, ini adalah hadis Nabi SAW dari sahabat Amr bin Shu'aib. Gundul ini mah dari ayahnya, dari kakeknya. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ini hadis riwayat Imam Abu Dawud. Muru auladakum bis sholati. Perintahkan anak-anak kalian untuk mendirikan sholat. Wahum abna'u sab'i sinin. Ketika anak itu adalah usia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha. Kemudian pukullah mereka, anak-anak tersebut kalau tidak mau sholat. Wahum abna'u asyar. Ketika usia anak itu adalah usia 10 tahun. Wa farriqu bainahum. Kemudian pisahkanlah tempat tidur mereka, yaitu antara laki-laki dan perempuan, fil madaji, dalam tempat tidurnya. Jadi dipisahkan. Nah, ini Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat di sini, maka ini menunjukkan bahwa bagaimana Islam, ya, kalau bagaimana hadis Nabi ini menyuratkan betapa tegas Rasul memerintahkan kepada orang tua untuk apa? Untuk mendidik dan menanamkan nilai-nilai kebaikan kepada anak mereka. Nilai-nilai ini bisa dimulai dari sholat. Saat mengerjakan sholat, anak sudah diminta untuk serius, walaupun semua tergantung tentu kepada kemampuan. Ini adalah poin yang pertama. Next, yang kedua. Nah, khusus mungkin di poin kedua ini, hadis Nabi menyebutkan tentang anak perempuan. Anak perempuan adalah penyelamat dari api neraka. Bukan berarti anak laki-laki tidak, enggak. Tapi disebutkan khusus tentang keutamaan anak perempuan, karena memang di zaman jahiliyah dahulu, anak perempuan itu tidak ada nilai. Ya, jadi anak perempuan itu di zaman jahiliyah dulu tidak ada nilai. Sehingga karena tidak ada nilainya, inilah akhirnya Islam bagaimana mengangkat derajat seorang perempuan. Maka disebutkan dalam sebuah hadis, ya, man kana lahu salasatu banat, siapa yang memiliki 3 anak perempuan, fasabaru alaihinna, kemudian dia bersabar ketika mendidik anaknya tersebut, wa at'amahunna, memberikan makan, wa saqahunna, kemudian memberikan minum, wa kasahunna, dan memberikan pakaian, min jibdatihi, ya, memberikan pakaian dari hasil usahanya, kunna lahu hijaban minan nar yaumal qiyamah, maka anak tersebut akan menjadi penghalang bagi orang tuanya dari siksa neraka. Ayah bunda yang rahmatan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis lain juga banyak. Kalau tadi 3, bagaimana kalau 2? Barang siapa yang mengayomi 2 anak perempuan hingga dewasa, maka ia akan mendapatkan maka anak tersebut akan datang pada hari kiamat bersamaku. Dan masih banyak hadis-hadis Nabi yang lain yang berbicara tentang anak perempuan. Ini menunjukkan bahwa hadis ini, ya, sekali lagi dengan tegas menunjukkan bahwa anak perempuan adalah penyelamat dari api neraka. Kenapa tadi saya sampaikan? Di zaman dahulu, memiliki anak perempuan dianggap sebuah ketidakberuntungan. Bahkan aib yang memalukan. Itulah disebabkan anak perempuan tidak bisa diajak berperang, tidak bisa dijadikan pemimpin. Kala itu hanya anak perempuan dibunuh saat baru dilahirkan, mereka bahkan dibunuh dengan cara-cara keji karena menurut mereka aib. Kemudian datang Islam, kemudian kebiasaan jahiliyah itu diperangi. Anak perempuan dalam Islam adalah anugerah besar dan sebuah kemuliaan. Semua perempuan yang tua, dewasa ataupun yang masih anak-anak wajib dihormati dan diberikan kasih sayang. Islam melarang keras siapapun yang tidak menyayangi perempuan, terutama anak-anak. Maka disinilah kaitan dengan anak dalam hadis. Yang ketiga, next. Ini mungkin pembahasan kita adalah butuh komitmen dan kesungguhan dalam mendidik anak. Mungkin tampak sepele, berbohong kepada anak untuk membujuk atau merayu agar mau melakukan sesuatu, karena suka terjadi. Rasul melarang orang tua untuk melakukan cara itu. Demi untuk melakukan sesuatu, akhirnya dia berbohong. Makanya Rasul pernah memanggil seorang ibu. Ketika ibu tersebut mengatakan, "Nak, sini ibu akan memberikan sesuatu." Kemudian Rasul bertanya kepada ibu tersebut, "Wahai ibu, apakah betul engkau akan memberikan sesuatu kepada anak tersebut?" Maka si ibu tersebut, "Betul, saya akan memberikan sesuatu." Man qala li sabiyyi ta'al ha. Barang siapa yang berkata kepada anak, "Kemari, nak, saya akan memberikan sesuatu kepadamu."
Summa lam yu'tihi, Rasul mengatakan, kemudian kamu tidak memberikan kepada anak tersebut. Fahiya kadibah, maka itu dicatat sebagai pendusta. Bayangkan. Jadi butuh komitmen dan kesungguhan dalam mendidik. Ada pula hadis tentang larangan bermain-main dengan kebohongan tadi yang disampaikan. Kemudian hadis lain Rasul mengatakan, sesungguhnya kebohongan itu tidak pantas dilakukan dengan sungguh-sungguh ataupun main-main. Dan seorang ayah berjanji kepada anaknya, kemudian janji itu tidak dipenuhi. Ini adalah hal yang penting yang harus selalu kita perhatikan kaitan dengan begini. Kedua hadis ini menunjukkan bahwa dalam menanamkan nilai-nilai terpuji, kita harus mengutamakan nilai-nilai kejujuran. Dan untuk dibutuhkan kesungguhan dalam komitmen menanamkan nilai-nilai tersebut. Dan tentu sebagai orang tua, kita harus punya bekal untuk memahami hal ini. Ini adalah kita justru harus menjadi suri tauladan yang terbaik. Next, lanjut. Nah, yang keempat, yang terakhir ini tentang hadis Nabi, kaitan dengan apa? Masih banyak sebenarnya hadis-hadis Nabi yang lain, cuma saya akan sebutkan 4 saja. Anak itu harus diperlakukan dengan penuh kasih sayang. Rasul menegaskan, mendidik anak haruslah dengan kasih sayang. Ia harga mati dan tidak bisa ditawar-tawar. Bagaimanapun seorang anak memiliki pertumbuhan fisik dan psikis yang belum sempurna, karena ia membutuhkan peran orang tua untuk membuatnya sempurna. Makanya dalam sebuah hadis Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, ketika itu qala Nabi SAW, qabbala Nabi SAW Al-Hasan bin Ali. Rasul SAW ketika itu pernah mencium cucu beliau yaitu Hasan bin Al-Ali. Hasan bin Ali dicium. Wa innahu Aqra bin Al-Habis. Nah, di sisi Rasul ketika itu ada seorang sahabat namanya Aqra bin Habis. Aqra bin Habis ini adalah beliau ketika itu duduk di samping Nabi. Kemudian faqala Aqra mengatakan ketika itu, saya memiliki 10 anak, innali asyratu minal walad. Ma qabbaltu minhum ahadan. Saya belum pernah mencium satu anak pun. Fanadhara ilaihi Rasulullah. Kemudian Rasul memandang kepada siapa? Kepada Aqra bin Habis tersebut. Man la yarham la yurham. Rasul menyampaikan, siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Barang siapa yang tidak mempunyai kasih sayang kepada orang lain, dia tidak akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kalau kita lihat kaitan dengan hadis Nabi SAW yang berbicara tentang, makanya orang tua tentu harus mencurahkan kasih sayang kepada anaknya. Khususnya bagi mereka para orang tua, kasih sayang itu tidak hanya bisa diberikan dalam bentuk ilmu dan pengetahuan, tapi juga sikap penuh kehangatan, pengayoman, dan sebagainya. Ini adalah kalau kita berbicara tentang ini. Jadi ayah bunda rahmatullah Allah SWT, itulah bagaimana pandangan Al-Quran terhadap apa? Terhadap anak. Next, lanjut kita lihat. Setelah kita membahas tentang ini, maka sekarang bagaimana cara mendidik Rasulullah SAW kepada anak-anak? Nah, ayah bunda rahmatullah Allah Subhanahu Wa Taala, maka Rasulullah SAW mendidik anak dengan penuh tanggung jawab dari sebagainya. Makanya saya sampaikan tadi di awal, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasul adalah suri tauladan yang baik. Ini adalah Nabi adalah sebaik-baiknya pendidik. Bahkan ada satu buku, mungkin ayah bunda kalau ada rezeki boleh dibeli itu bukunya. Saya bukan pedagang buku dan bukan buku saya juga. Ada satu buku Ar-Rasul Al-Mu'allim. Rasul itu adalah sang guru. Nah, ini kan subhanallah gitu ya. Bagaimana di buku ini menjelaskan tentang Rasul adalah sang guru dalam segala. Nabi adalah sebaik-baiknya pendidik. Anak-anak Nabi tidak ada yang durhaka, bermaksiat dan berbuat zalim kepada sesama. Nah, bagaimana kok bisa seperti itu? Tadi kan anak-anak beliau yang laki-laki 3, perempuan 4. Yang laki-laki tentu tadi saya sampaikan sudah wafat duluan sebelum Rasul lahir. Sebelum Rasul diutus jadi nabi. Walaupun ada satu yang ketika diutus jadi nabi wafat. Tapi tidak ada yang sampai usia dewasa. Tapi putri-putri beliau ada 4, semuanya adalah orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana cara mendidik ini? Pertama adalah hendaklah kita tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ajaran yang paling dasar, paling inti dan paling penting yang diterapkan Nabi kepada anak-anak. Yakni Nabi tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikap tunduk dan patuh inilah ayah bunda rahmatullah Allah Subhanahu wa taala bukan semata disebabkan karena mereka anak seorang nabi, pembawa risalah, bukan itu. Tetapi sikap tunduk dan patuh ini murni tumbuh dalam jiwa mereka karena mereka adalah abdun min ibadillah, karena mereka itu adalah hamba di antara hamba Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa yang dilakukan oleh Rasul banyak. Kalau kita lihat gitu ya, apa yang dilakukan oleh Rasul SAW kaitan dengan bab ini, next sebelumnya kayaknya ya, ada slide sebelumnya kan? Nah ini, baik, nah ini sebelumnya ya. Nah, ini mendidik ala Nabi. Yang pertama tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana caranya? Ini contoh gitu ya, yang dilakukan oleh Rasul SAW.
Rasul itu sering mengajak anak-anaknya berdialog tentang tauhid, tentang keimanan. Dengan begitu dalam diri mereka akan tumbuh sikap tunduk dan pasrah kepada Allah. Nabi SAW bahkan mengajarkan tauhid kepada anak-anak sebelum risalah kenabian datang kepadanya. Setelah beliau diangkat menjadi utusan Allah, anak-anaknya pun kian patuh dan berbakti. Mereka memahami betul bahwa perintah ayahnya berasal dari wahyu Allah. Sebagai contoh, ketika diperintahkan, ini contoh, ini kan ketika diperintahkan untuk hijrah. Ketika itu ada seorang putri beliau, ya, ketika itu adalah salah seorang putri beliau, istri daripada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya. Ketika itu maka apa? Diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk hijrah ke kota Habasyah. Ruqayyah ya, mematuhi perintah ayahnya untuk hijrah ke Habasyah bersama suaminya, Utsman bin Affan. Padahal kita tahu letak Habasyah dengan Mekah sangat jauh, yaitu Ethiopia. Ruqayyah rela meninggalkan ayah dan ibunya demi apa? Demi tunduk dan patuh kepada perintah ayahnya. Sebab ia tahu perintah ayahnya adalah perintah Allah. Melanggar perintah ayahnya berarti melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bayangkan, ya, menjalani, dan beliau, ya Ruqayyah tersebut menjalani. Sedangkan Ummu Kulsum bersama adiknya Fatimah, yaitu masih kecil, maka harus mengalami masa-masa sulit di awal kenabian bersama ayah. Jadi tadi kalau Ruqayyah, tadi kalau yang pertama tadi adalah Ruqayyah, itu adalah hijrah ke kota Madinah, ke Habasyah, tapi Ummu Kulsum bersama Fatimah, dua anak Nabi SAW yang masih kecil ini, maka mereka mendapatkan perlakuan yang sangat kasar dari orang-orang kafir. Ketika itu mereka mengalami embargo ekonomi, bahkan menyaksikan begitu banyak kecaman dan siksaan, ya, yang diberikan orang-orang kafir Quraisy kepada siapa? Kepada Nabi dan para sahabat. Dari sisi keberanian, Ummu Kulsum memang tidak setangguh Fatimah yang berani melawan secara fisik orang-orang Quraisy. Ummu Kulsum lebih banyak di rumah, membantu dan melayani ayah ibunya dan adiknya, menyiapkan keperluan sehari-hari mereka. Sedangkan putri beliau Zainab memiliki waktu lebih sedikit bersama ayahnya, apalagi ia lahir jauh sebelum ayahnya diangkat jadi nabi. Zainab ini kan lahir 23 tahun sebelum Rasul hijrah ke kota Madinah. Meski begitu, Zainab tetap seorang anak yang patuh dan taat kepada ayahnya. Zainab yang sempat menikah dengan laki-laki non-muslim, itu sebelum ada ayat tentang nikah gitu ya. Ini ada yang sebagian mengatakan boleh kita nikah dengan non-muslim. Ya sebelum ada larangan, ya tidak masalah. Tapi kan setelah itu maka apa? Dengan dukungan ayah dan ibu akhirnya mengislamkan suaminya. Subhanallah. Bahkan pasca masuk Islam, suami Zainab menjadi salah seorang yang patuh dan taat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fatimah lahir saat Rasul sedang berada di masa sulit, bahkan harus ikut merasakan pemboikotan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Nah, inilah kalau kita lihat dengan memperkenalkan tauhid sejak dini, sehingga mereka menjadi orang-orang yang sangat tangguh. Ini adalah poinnya. Maka intinya adalah semua anak Nabi adalah anak-anak yang tunduk dan patuh. Itu artinya mereka tunduk dan patuh kepada Rasul. Tidak satupun dari mereka yang pernah melawan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini poin yang pertama. Yang kedua, next. Tunduk dan patuh kepada Allah yang kedua adalah dengan melibatkan anak-anak dalam kajian keilmuan agama. Artinya bahwa anak-anak kita, kalau Rasul diajak untuk ngisi kajian, ikut anaknya. Nah, kemudian kalau kita mungkin ajak anak-anak kita untuk ikut pengajian. Ya tentu ya dengan bimbingan orang tua, jangan sampai anak-anak ikut ngaji jadi ramai di masjid. Ramai dengan apa? Dengan berisiknya anak-anak, ya tentu harus dijaga. Nah, pendidikan ketahuian tidak lepas dari ilmu dan amal. Kalau kita lihat di sini. Ya. Kemudian ketahui bahwa ilmu harus terus diasah dan diperkaya. Lalu diimplementasikan dalam pelaksanaan secara bertahap. Agar cahaya selalu bersinar dalam lahir dan batin setiap manusia. Karena itulah Rasul selalu mengajak anak-anak ikut kepada majelis ilmu. Ini kalau kita lihat kaitan dengan, maka kalau kita lihat ya saat sudah hijrah ke Madinah, Rasulullah SAW menjadikan masjid sebagai pusat aktivitas sosial kaum muslimin. Di sanalah beliau menyelenggarakan sholat, majelis ilmu dan lain sebagainya. Nah, disitulah anak-anak biasa hadir kaitan dengan bab ini. Sehingga majelis keilmuan yang dipimpin Rasul, keluarga tak terkecuali anak-anak pun selalu diikut sertakan. Jadi ini adalah yang kedua, melibatkan anak-anak dalam kajian keilmuan agama. Next, yang ketiga. Ini masih poin pertama, tapi yang ketiga. Kemudian Rasul selalu mengingatkan anak-anak yang melakukan kesalahan, ditegur. Nah ini Rasul SAW ini tadi dalam menanamkan tadi tunduk dan patuh kepada Allah. Ketika walaupun masih anak-anak ditegur, saya kemarin pernah ikut acara ya sekolah ayah. Kebetulan ada sekolah ayah. Jadi ada sekolah ibu, ada sekolah ayah. Nah ini kemarin sih launching sekolah ayah. Menarik juga gitu ya. Jadi beliau pernah menceritakan gitu ya. Ketika seorang anak mengambil sesuatu, itu punya ayahnya, tapi
dia tidak bilang dulu, maka ditegur oleh temannya, "Antum biarkan anak antum seperti itu." Kemudian setelah itu disampaikan, "Ya emang kenapa? Ini kan punya saya." "Iya," kata, "itu punya kamu, tapi kan bukan punya anak kamu." Maksudnya sampaikan kepada anakmu bahwa kalau ngambil enak, boleh, ini kan punya ayah. Kalau kamu mau, sok aja bilang dulu sama ayah. Kenapa, kata beliau? Itu sama saja dengan membiarkan dia melakukan kesalahan. Ini menegur. Ini kalau kita lihat, ketika mereka berbuat kesalahan, orang tua mesti mengingatkan dengan cara yang baik. Contoh, Rasulullah SAW ketika melihat putrinya Fatimah, menjumpai ayahnya sebagaimana Fatimah masuk bersalaman kemudian berdiri di sisi ayahnya. Rasul sangat senang melihat anak kesayangannya itu datang. Mereka pun berbincang-bincang sebagaimana biasa. Nah, ternyata tiba-tiba ketika itu Fatimah mengenakan kalung emas di lehernya. Rasul terlihat sangat tidak suka. Fatimah pun menyadari raut muka ayahnya yang berubah menjadi kerut tersebut. Ia bergegas pamit dan keluar dari kediaman ayahnya. Fatimah keluar dengan sepasang mata berkaca-kaca dan penuh kesedihan. Fatimah tahu ia melakukan kesalahan. Fatimah adalah orang yang paling tidak rela jika ada yang membuat ayahnya marah. Namun kali ini justru dirinya lah yang membuat ayahnya marah. Kemudian tadi, sesampainya di rumah tanpa pikir panjang, Fatimah segera melepas kalung di lehernya tersebut. Ia tidak akan memakai kalung itu lagi sebab ayah tidak menyukainya. Tapi Fatimah bingung apa yang harus dilakukan dengan kalung tersebut. Apakah harus menjual kalung itu, lalu uangnya diberikan kepada hamba saya untuk membantunya mengurus pekerjaan rumah tangga atau bagaimana? Sebab selama ini Fatimah melakukan semua pekerjaan rumah tangga sendirinya dengan kondisi yang sering sakit-sakitan. Nah, tapi jika ia membeli seorang hamba saya, ya takut ayahnya juga tidak berkenan. Nah, setelah dilanda bimbang, Fatimah pun memutuskan untuk segera menjual kalung itu, lalu uang hasil penjualan itu ia gunakan untuk memerdekakan seorang hamba sahaya. Kemudian Fatimah datang menemui ayahnya. Sebelum ayahnya bertanya soal kalung emas itu, Fatimah mendahului, "Aku telah menjual kalung emas itu. Nah, dengan uang itu aku gunakan untuk membeli hamba sahaya." Seketika wajah Rasul bersinar, melihat wajah ayahnya yang cerah ceria, Fatimah pun merasa bahagia. Nah, mengingatkan anak atau memberikan hukuman saat anak melakukan kesalahan sesungguhnya adalah bentuk kasih sayang orang tua kepada anaknya. Ini kan kaitan dengan bab ini. Dan nanti kita lihat di hadis lain. Nanti setelah ini kita lihat hadis Nabi lain. Bagaimana Rasul bukan hanya kepada anaknya, kepada orang. Ini adalah kaitan dengan bab ini. Nah, ini kalau kita lihat kaitan dengan bab ini. Jadi dengan teguran. Jadi Rasulullah SAW menegur putri. Next, lanjut. Nah, setelah ini adalah yang kedua. Yang kedua adalah bagaimana Rasul mendidik putra-putrinya, itu menebar cinta dan kasih sayang. Ayah bunda rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, ya, sejarah mencatat betapa besar cinta Fatimah kepada ayah, kerabat dan kaum muslimin. Demikian juga cinta kasih ketiga anak putri beliau, Zainab, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Walaupun hanya Fatimah yang tercatat dalam sejarah yang selalu bersama Rasul, karena mungkin yang lain kan ada yang hijrah ke Habasyah dan sebagainya. Namun secara garis besar seluruh anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak terkecuali pada cucu adalah pribadi yang penuh cinta dan kasih sayang. Nah, tidak mungkin kan cinta dan kasih sayang itu muncul kecuali dari siapa? Muncul dari ayahnya itu sendiri. Maka kita lihat contoh-contoh di sini. Ya. Rasulullah SAW mengucapkan salam terlebih dahulu saat lewat di hadapan anak-anak. Rasul bahkan ikut berbagi makanan, mencium dan menggendong anak-anak. Ini menunjukkan bagaimana kasih sayang. Dikisahkan oleh Ibnu Umar, sebagaimana dikatakan Imam Bukhari, Rasulullah SAW sedang bersama sekelompok orang dewasa. Di tempat yang sama ada juga Abdullah bin Umar yang kala itu masih anak-anak. Nabi lantas mengajak mereka, termasuk Ibnu Umar, untuk bermain tebak-tebakan. Rasul tidak pernah membiarkan anak-anak terabaikan. Karena itu beliau membolehkan jamaah untuk mengajak anak-anak hadir dalam majelis ilmu atau perayaan yang dibolehkan syariat. Artinya ini menunjukkan bagaimana menebar kasih sayang di antara anak-anak. Hasan dan Husain, cucu Rasulullah SAW, kadang naik ke punggung Rasulullah SAW. Ya bahasa kita kekudaan. Sampai seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa bagaimana menebar cinta dan kasih sayang kepada keturunan. Next, lanjut. Yang ketiga dan keempat. Next, lanjut. Nah, kemudian mendedikasikan diri secara total pada Islam. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah mendedikasikan diri secara total pada Islam adalah berarti mengabdi kepada Islam. Contoh, gitu. Kalau kita lihat contoh dalam sejarah Ruqayyah. Saat Ruqayyah menjadi istri Utsman, Rasul kan meminta beliau untuk ikut suaminya hijrah ke kota Habasyah. Walaupun berat meninggalkan ayah ibunya yang saat itu sedang dalam masa-masa sulit, menghadapi kecaman kaum kafir ketika itu, namun Ruqayyah tetap patuh menuruti perintah ayahnya. Rasul meyakinkan Ruqayyah bahwa hijrah adalah jalan lain yang tidak kalah penting dan diperlukan untuk penyebaran dakwah Islam. Ruqayyah lalu berangkat mengikuti suaminya ke Habasyah, sebuah negeri yang sangat jauh dan tidak pernah ia dengar sama sekali. Bersama 10 sahabat lainnya, dalam perjalanan Ruqayyah menaiki sebuah keledai dan ia rela menempuh perjalanan hingga berbulan-bulan lamanya untuk sampai ke Habasyah. Saat melahirkan pun,
Ruqayyah tidak didampingi keluarganya, hanya suami dan beberapa gelintir sahabat yang ikut hijrah ke sana yang menemani proses persalinan. Meski bayinya terlahir secara lengkap, secara tidak lengkap, mohon maaf, tanpa kehadiran keluarga, semakin langsah hati Ruqayyah begitu anak yang ia lahirkan dan ia beri nama Abdullah itu akhirnya meninggal dunia. Bayangkan. Ini kebayang jauh dari keluarga dan sebagainya. Puncaknya saat ibunda tercinta Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia. Pasca pemboikotan selesai, Ruqayyah tidak bisa menyertai pemakaman ibunda tercinta. Kenapa? Karena ketika itu sedang berada di Habasyah tersebut. Nah, mentalitas inilah sesungguhnya yang menjadi hasil sempurna dari didikan Rasul. Bagaimana selalu mendedikasi diri total pada Islam. Total Ruqayyah mengabdi kepada Islam. Ruqayyah bisa menjalani semua takdir tidak lain karena didikan orang tuanya. Hasan bin Husain cucu Rasul pun dididik untuk berdedikasi kepada Islam. Sejak kecil mereka sudah diajari bagaimana ilmu berperang, dibekali pendidikan tentang ketauhidan, dilibatkan dalam berbagai perundingan, diskusi ataupun majelis siasat, majelis politik dengan bahasa kita. Mereka bukan diajari semua itu bukan untuk membenci orang kafir, bukan, melainkan untuk menghadapi orang-orang yang mengancam Islam. Artinya mereka selalu mendedikasikan Islam, dirinya kepada Islam. Nah, kemudian ini yang keempat, yang terakhir adalah tidak terjebak pada nikmat dunia. Ini adalah tidak terjebak pada nikmat dunia. Ini ajaran Rasul yang tidak kalah penting dari ajaran lain. Sebab terjebak pada nikmat dunia sama saja terjebak pada musibah yang besar. Pada keluarganya, khususnya para istri dan anak-anak, Rasul mencegah mereka agar tidak larut pada gelimang harta duniawi. Sekalipun sebagai seorang Rasul pada saat itu yang memiliki banyak pengikut dan banyak sahabat dari kalangan orang kaya, tentu kalau mau harta banyak akan diberi, akan tinggal minta pasti akan memberi. Kemudian juga Rasul juga kalau berperang dia mendapatkan harta yang begitu berlimpah. Tapi Rasulullah SAW ketika itu mengajarkan kepada anak-anaknya jangan tertipu dengan kenikmatan dunia. Ini adalah kalau kita berbicara tentang bab ini. Fatimah sebagai satu-satunya anak Rasul yang saat itu tersisa, semestinya mendapatkan kelayakan hidup. Tapi sejak lahir Fatimah sudah mengecap kemiskinan. Saat ia membutuhkan air susu ibunya saat itu sedang sakit di lembah pemboikotan. Ibunya tidak makan berhari-hari, sehingga air susu yang keluar adalah sangat sedikit. Semasa Fatimah tumbuh pun ia selalu melakukan pekerjaan kasar. Ia mengurus rumah, melakukan semua pekerjaan rumah tangga, juga menjadi kemudian bekerja menggiling padi dan gandum, dan lain sebagainya. Setelah menikah, Ali pun jarang membantunya karena Ali sering pergi berperang. Hanya sekali Ali membantu, bukan suami tidak bertanggung jawab. Tapi ini menunjukkan jangan terjebak dengan nikmat dunia. Kadang dengan nikmat bergelimang dunia inilah kadang anak-anak menjadi lupa kaitan dengan bab ini. Nah, Bapak Ibu, ayah bunda yang rahmatan Allah Subhanahu wa taala, inilah kalau kita lihat sekelumit tentang bagaimana cara mendidik Rasulullah SAW kepada anak-anak. Tentu next lanjut kita lihat contoh-contoh langsung dari hadis Nabi SAW berbicara tentang ini. Yang pertama, bagaimana langsung ke terjemahnya aja, yang terjemahnya saja langsung next slide berikutnya. Nah, kita lihat di sini. Ini kan kisah tentang Abdullah bin Abbas. Bagaimana Rasulullah SAW mendidik anak, kaitan tadi dengan tauhid yang saya sampaikan. Bagaimana menanamkan nilai-nilai keimanan, nilai tauhid itu didahulukan dibanding yang lain. Ketika itu disebutkan, kata Abdullah bin Abbas, saya pernah dibonceng oleh Nabi SAW pada satu hari. Kemudian, ya gulam, Rasul menyampaikan, wahai anak, inni u'allimuka kalimat. Aku ajarkan kepada kalian beberapa kalimat. Aku ajarkan kepada kalian beberapa nasihat. Aku ajarkan kepada kalian beberapa kalimat. Maka di sini yang pertama adalah ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ayah bunda rahmatan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pesan yang penting. Makanya inilah yang pernah disampaikan juga oleh Luqman Al-Hakim. Ketika Luqman Al-Hakim menasihati anaknya. Ketika itu ya bunayya la tusyrik billah. Artinya apa? Harus selalu kita menjaga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menjaga Allah? Menjaga keimanan, menjaga ibadah, menjaga hak Allah. Itu harus kita lakukan. Yahfadka, niscaya Allah akan menjaga. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Allah akan selalu berada di hadapanmu. Kemudian idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila kamu meminta sesuatu maka mintalah kepada Allah. Bila kamu memohon pertolongan maka mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya dilakukan dalam rangka apa? Dilakukan dalam rangka tadi mendidik anak-anak. Next selanjutnya kita lihat di sini. Dari hadis ini ada pelajaran penting yang bisa kita ambil. Apa pelajarannya? Dari hadis yang baru saya disampaikan, bagaimana Nabi SAW
betapa besar perhatian Rasul kepada anak pamannya, Abdullah bin Abbas. Berbagai wasiat yang beliau berupa akidah Islam selalu beliau sampaikan. Dan perlu diketahui bahwa Abdullah bin Abbas dilahirkan 3 tahun sebelum Nabi SAW hijrah. Dengan demikian ketika Nabi SAW meninggal dunia usianya 13 tahun, artinya masih kecil banget. Nah, kepada anak saudara aja seperti itu, apalagi kepada anak sendiri. Ini kan menunjukkan itu. Nah, prinsip akidah, prinsip keyakinan seorang muslim telah beliau tanamkan pada diri Abdullah bin Abbas semenjak ia belum balik. Bukan hanya adab-adab yang berkenaan dengan amalia sehari-hari, sholat berjamaah dan sebagainya, tapi nilai-nilai akidah dari sejak kecil sudah ditanamkan. Inilah tadi yang kita lihat, bagaimana putri-putri beliau kaitan. Next, lanjut, hadis kedua. Ini contoh lagi. Nabi bagaimana mendidik anak. Ini kaitan dengan pendidikan anak kepada anak, bagaimana mengingatkan anak ketika melakukan kesalahan. Akhadal Hasan bin Ali tamratan min tamris shadaqah. Al Hasan bin Ali, cucu Rasulullah SAW, mengambil sebiji kurma dari kurma sedekah, yaitu kurma zakat. Kemudian ya faja'ala fihi, kemudian si kurma itu dimakan. Anak masih kecil kan ambil aja gitu. Nggak tahu kalau itu kurma adalah kurma zakat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda, kahkah ini bahasa Arab itu kahkah, artinya agar ia mencampakkan. Udah buang, kamu buang. Lihat apa disuruh dibuang. Summa qala kemudian Rasul menyampaikan kaitan dengan bab ini. Tidakkah engkau sadar bahwa kita tidak halal memakan sedekah? Keluarga Rasulullah SAW tidak boleh diberikan sedekah. Tidak boleh dari harta zakat. Kalau hadiah boleh. Nah, ini adalah bagaimana Rasulullah SAW next. Coba lanjut. Pelajaran dari hadis ini gimana? Contoh dalam mendidik ini. Hadis ini menjadi dasar kuat bagi prinsip pendidikan anak. Semenjak dini kita ajarkan anak-anak kita untuk tidak memakan harta haram dan menjauhkan segala makanan yang tidak boleh dimakan. Dan juga menjauhkan segala perbuatan yang tidak dibenarkan dalam agama. Cucu Nabi SAW Al-Hasan bin Ali, beliau dilahirkan pada tahun ketiga Hijriah. Sehingga ketika Nabi SAW wafat, usia beliau baru 7 tahun. Walau demikian hal prinsip telah beliau ajarkan kepadanya. Di antaranya adalah haramnya memakan harta sedekah bagi keluarga. Artinya ini diingatkan tentang makanan dari sejak kecil. Kadang-kadang anak-anak biarin, kan kita kadang biarin anak-anak ini. Ini diingatkan oleh Rasulullah SAW. Next, lanjut, lihat lagi, contohnya lagi. Contoh bagaimana Rasulullah SAW mendidik anak. Dari Umar bin Abi Salamah. Umar bin Abi Salamah mengatakan, dahulu ketika aku masih kecil dan menjadi anak tiri Rasulullah SAW, dan bila sedang makan, tanganku aku julurkan ke segala sisi piring. Biasa kan anak kecil kan ambil sini. Kemudian Rasul mengatakan, Rasul mengatakan, ya gulam kan masih kecil. Anak belum dewasa. Anak masih kecil, ya gulam. Samillah, kalau kamu makan sebut nama Allah ya. Kemudian wakul biyamini, kalau kamu makan jangan pakai tangan kiri, makan pakai tangan kanan. Wakul mimma yalik, kalau kamu makan jangan ngambil jauh-jauh, ambil yang terdekat. Kadang anak gitu. Ambil contohnya dia ada makanan di depan tuh ada apa? Ambil gigit sedikit, buang lagi gigit. Nah, ini kata Rasul jangan seperti itu. Pamazalat tilka tu'mati ba'd. Maka beliau mengatakan, maka sejak itulah etikaku ketika aku makan berubah. Ini bisa kita lihat bagaimana seorang anak kecil diingatkan oleh Rasulullah SAW kaitan ini. Next, selanjutnya. Nah, ini adalah contoh Nabi dalam mendidik anak lain. Perlu diketahui bahwa Umar bin Abi Salamah lahir pada tahun kedua Hijriah. Dan ketika Nabi SAW meninggal dunia, ia baru berumur 7 tahun. Sehingga ia belum balik. Ketika diajari oleh Nabi adab-adab makan di atas, dan secara khusus yang berkenaan dengan sholat, maka beliau katakan, muru auladakum bis sholat. Tadi yang sudah sampaikan. Perintahkan anak-anak kalian untuk melaksanakan sholat. Next, lanjut dari hadis ini kan, maka lanjut ini kita langsung ke kesimpulan saja. Ya, kesimpulannya lanjut ini kesimpulannya juga lumayan ada beberapa slide. Ya. Nah, pertama untuk pendidikan anak tidak ada batas waktu kapan dimulai. Jadi tidak ada kapan kita mulai mendidik anak, tidak ada batas waktu kapan. Bahkan kalau kita lihat dari hadis Nabi, jangankan ketika kita sudah punya anak, sebelum punya anak terus mendidik. Makanya dalam sebuah hadis kan makanya berkaitan dengan penampilan akidah Islam, adat Islami atau amalia Islami dimulai sedini mungkin. Bahkan para ulama menyebutkan pendidikan anak bukan hanya dimulai ketika anak itu sudah lahir ke dunia, akan tetapi dimulai jauh-jauh hari dengan cara memilih pasangan yang baik. Ini pun dilakukan. Jadi kalau kita lihat di sini adalah dari sini. Yang kedua, next, lanjut. Ya. Yang kedua adalah pendidikan bukan hanya dengan cara mengajari mereka, akan tetapi lebih dari itu. Karena mencakup banyak hal, di antaranya menjaga mereka dari makanan yang tidak halal dan segala yang tidak halal untuk mereka. Sebagaimana dicontohkan oleh Nabi SAW bersama cucunya Al-Hasan bin Ali. Jadi Bapak Ibu,
Kalau mendidik anak kadang bisa jadi kenapa anak kita susah. Jangan-jangan sumber makanan ini sumber makanan yang haram. Bukan yang halal sumbernya. Dengan demikian, tanggung jawab besar dipikul oleh setiap orang tua. Hendaklah mencari nafkah untuk keluarga, pastikan harta yang halal. Nah, buat para bunda di sini, maka jadilah kita ya para istri, hendaklah kita menjadi auditor keuangan keluarga. Pastikan harta yang kita bawa yang dibawa oleh suami itu adalah harta yang halal. Jangan sampai ada harta yang haram. Makanya tadi sekali lagi adalah buat para orang tua cari harta yang baik. Jadi kadang pendidikan terus sekolah mahal dan sebagainya, terus kita pun tapi ternyata kadang sumbernya dari harta yang haram. Naudzubillah min dzalik. Kenapa? Agar anak itu benar-benar tumbuh menjadi anak soleh dan akan lebih mudah dididik dengan pendidikan yang benar. Oleh karena itu, bila suatu saat kita merasakan mendapatkan kesulitan dalam mendidik anak kita, maka hendaklah permasalahan ini introspeksi ulang kepada diri kita. Apakah seluruh harta yang saya dapatkan harta halal atau tidak? Ini poin kedua. Kalau kita lihat dari hadis-hadis Nabi tadi. Yang ketiga, next. Yang ketiga adalah lanjut ini sambungan yang tadi ya, ini yang ketiga, next lanjut. Ini biar nanti bisa dibaca. Yang ketiga, pendidikan anak akan lebih menghasilkan buah bila disertai dengan adanya uswah hasanah, suri tauladan yang baik. Jadi Bapak Ibu, ayah dan bunda rahmatan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mendidik anak maka akan lebih baik kalau kita kedepankan uswah hasanah. Tadi kan contohnya seorang ibu ketika diingat oleh Rasul, kalau kamu jujur, nyuruh anak jujur, kitanya nggak jujur kan repot. Nabi SAW tadi di atas kepada cucunya Al Hasan cermati sabda Nabi SAW kepada cucunya Al Hasan tadi disampaikan. Tak kala beliau bersabda kepadanya, tidaklah engkau sadar bahwa kita ini tidak halal memakan sodaqah. Pada hadis ini Nabi SAW menyebutkan kepada Hasan bahwa syariat ini itu haram sodaqah. Bukan hanya berlaku pada dirinya, akan tetapi berlaku pada seluruh keluarga Nabi SAW. Sehingga beliau menyebutkan alasan larangan ini kepada kita. Dan pembahasan masalah uswah dan perannya sangat penting dan bukan saat untuk saya bukan ini, mungkin nanti ada pertemuan lain tentang betapa pentingnya qudwah dalam kehidupan kita. Jadi ini Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, ayah bunda, bagaimana kita penting yang namanya uswah, suri tauladan buat anak didik kita, buat anak-anak kita. Jadi harus ada suri tauladan kaitan dengan anak-anak kita. Next, lanjut. Yang keempat, di antara metode pendidikan yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah dengan menggunakan metode perintah dan larangan. Kan selama ini suka ada, jangan kita melarang. Kata siapa? Rasul aja melarang. Kan ada ungkapan katanya, kalau mendidik anak jangan pakai kata larangan. Enggak, Rasul juga menggunakan kata larangan. Jadi kata larangan itu dalam Al-Quran juga ada. Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan menyekutukan Allah. Kalau memang larangan itu dilarang di dalam Islam, tentu dalam Al-Quran tidak digunakan la tusyrik billah, tapi aminu billah. Kan begitu. Metode ini jelas dapat kita cermati dalam hadis-hadis Nabi tadi. Hal ini larangan dan perintah merupakan salah satu pokok ajaran Islam yang lebih dikenal dengan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Tadi Rasul kan mencegah anak ketika ada anak melakukan ini maka beliau cegah. Nah, ini adalah kalau kita berbicara tentunya adalah mungkin kita perintahkan untuk yang baik, cegah kepada hal yang munkar. Kemudian berikutnya Bapak Ibu yang kelima, di antara metode pendidikan dapat kita simpulkan dari hadis-hadis di atas, dibenarkan hukuman fisik. Berbentuk pukulan, bahkan Nabi SAW dengan jelas memerintahkan kita untuk memukul anak-anak kita bila mereka sudah berumur 10 tahun dan berani meninggalkan sholat atau bermalas-malasan untuk sholat. Tetapi sekali lagi adalah hukuman fisik ini jangan dipahami sampai melukai, enggak. Makanya dilarang memukul muka gitu ya. Hal-hal yang membahayakan tentu tidak boleh. Bukan hanya dalam mendidik anak saja kita disyariatkan untuk memukul, bahkan dalam mendidik istri. Mungkin bagi para suami, kalau istrinya nusus ya tentu bukan berarti ringan tangan, bukan. Nusuk itu adalah tidak taat kepada suami dan lain sebagainya. Salah satunya adalah metode dengan memukul. Next, lanjut kita lihat. Ini memahami memukulnya gimana? Dalam hadis Nabi mengatakan, "Fadribuhunna darban ghairu mubarrih." Kalau memukul itu jangan pukulan yang keras, tidak membuat patah tulang atau luka atau mengeluarkan darah atau meninggalkan bekas. Jadi intinya ini adalah ada pendidikan. Ya, apalagi zaman dulu saya ketika masih kecil kan di pengajian itu suka dipukul juga. Tapi ya tentu jangan sampai membuat luka dan sebagainya. Itu tentu tidak dibenarkan di dalam agama. Tentu metode ini tidak dilakukan dengan sembarangan dan semena-mena, atau bahkan dengan cara-cara menjadikan anak cedera atau terluka, atau memukul di muka dan lain-lain. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis di atas, dan tentunya tidak dilakukan setiap saat. Sebagaimana dijelaskan dapat dalam teks ayat di atas, yaitu bila nasihat dan peringatan berbentuk kata-kata tidak berguna, artinya nasihat dulu. Nah ini kan baru setelah itu ya nanti ada hukuman kaitan dengan bab ini.
Yang terakhir, Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini renungan buat kita semuanya. Yang tidak kalah penting dalam pendidikan anak adalah pembenahan terhadap diri kita sendiri. Jadilah orang yang soleh, orang yang bertakwa. Dengan izin Allah, bila hal ini telah tercapai dan kita mendidik anak-anak kita dengan baik, insya Allah anak-anak kita pun menjadi anak yang baik. Nah, makanya di sini lihat surat Al-Kahfi ya, ayat 74 sampai ayat 82 ya. Ini kan dalam surat Al-Kahfi ya. Di surat Al-Kahfi kan surat ke-18 ayat ke-74 ya. Ini kan kisah ayat 74 sampai ayat ke-82 gitu ya. Di dalam ayat ke-74 sampai ayat ke-82 ini kan sebenarnya kisah tentang siapa? Tentang kisah seorang anak. Ya, disebutkan bahwa di ayat ke-17, faltalaqa hatta idza laqiya ghulam. Ketika itu ketemu dengan seorang anak. Faqatalahu, kemudian anak itu dibunuh. Qala aqata nafsan zakiyatan bighairin falaqad jita syai'an nukra. Wahai Khidir, kenapa engkau membunuh anak tersebut? Sungguh ini perbuatan yang tidak masuk akal, mungkin bahasa kita. Ini perbuatan harus diingkari. Qala alam aqul laka innaka latasta, dan seterusnya. Kemudian di ayat 82, di ayat ke 82-nya disebutkan. Jadi di ayat ke-82 mungkin bisa dilihat di ayat ke-82 disebutkan, maka wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Kemudian tembok itu adalah punya kedua anak yatim, ya anak yatim di kota Madinah. Wa kana tahtahu kanzun, di bawah tanah milik anak yatim tersebut, maka di situ ada emas, ada perhiasan. Kemudian lahuma, punya mereka berdua. Wa kana abuhuma sholiha, dan ternyata kedua orang tuanya adalah anak yang soleh. Orang tuanya adalah ayah dan ibunya adalah orang yang soleh. Sehingga Bapak Ibu, ayah bunda yang rahmatan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ingin menjadi anak kita anak-anak yang soleh, tentu yang harus kita lakukan di awal adalah bagaimana kita mendidik anak-anak yang soleh. Jadi ada satu tema yang belum saya sampaikan, tapi sedikit saja mungkin saya kilas, karena kalau di tornya itu kan ada tentang bagaimana sih bedanya mendidik anak laki-laki dengan anak perempuan. Memang beda ya, disebutkan di dalam, mungkin ayah bunda nanti bisa lihat di dalam surat ketiga ayat ke-36, surat Ali Imran ayat ke-36. Ini adalah berbicara tentang ketika istri Imran melahirkan anak, dia berkata, ya, inni wada'tuha untha, saya ini punya anak, aku melahirkan anak seorang perempuan. Ya, wallahu a'lam bima wada'at, dan Allah SWT lebih mengetahui apa yang dilahirkan itu. Walaysa dzakaru kal untha, tentu anak laki-laki berbeda dengan anak perempuan. Nah, ayat benar rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalau anak laki-laki disebutkan di dalam Al-Qur'an, laki-laki itu kan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah merupakan pemimpin bagi laki-laki, bagi perempuan. Nah, ini menunjukkan bahwa cara mendidik anak laki-laki adalah bagaimana kita mendidik anak-anak kita menjadi qawwam, menjadi pemimpin. Makanya kenapa di dalam sejarah Rasul itu sampai mengembala kambing. Ini salah satunya supaya menjadi qawwam. Bagaimana dia menjadi pemimpin. Makanya ada Ustaz Bendri Jaisyur Rahman, ini beliau termasuk pakar di bidang pendidikan. Saya kira bagus, bisa di follow juga IG-nya, cukup bagus beliau, dan banyak buku-buku beliau. Beliau mengatakan begini, anak laki-laki sejak baru lahir sudah membawa fitrah qawwam, yakni sebagai seorang yang mampu memimpin, mengarahkan dan menyelesaikan tugas dan memberikan solusi. Itulah kenapa untuk anak laki-laki stimulus yang diberikan adalah tantangan. Rasulullah SAW sejak kecil hingga dewasa hidup penuh dengan tantangan. Nah, ini salah satu cara menstimulasi anak-anak dengan tantangan adalah contohnya membiarkan aktif bermain dan belajar di luar rumah gitu ya. Dan anak laki-laki bisa mendapatkan banyak pelajaran di luar rumah. Misal seperti Rasul sejak kecil kan diajak untuk mengembala domba, sering diajak traveling oleh pamannya, itu berjualan. Ini kan juga salah satu, bukan berarti main sendiri, mungkin ajak sama ayah bundanya keluar dan sebagainya. Nah, kalau anak perempuan memang dibedakan. Sebutkan dalam surat Ali Imran ayat 42. Wa id qalatil malaikatu ya Maryam innallaha astafaki wa tahharika wastafaki 'ala nisa'il 'alamin. Sayyidah Maryam, ya, ketika malaikat Jibril berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, mensucikan kamu dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia yang semasa dengan kamu." Nah, ini adalah berarti kalau seorang perempuan tentu akan berbeda. Caranya apa? Ajarkan kepada anak-anak kita sifat malu, ya. Ternyata tadi menutup aurat dari sejak kecil, ajarkan kepada mereka. Senantiasa, kemudian juga kesucian diri harus diajarkan kepada mereka. Betapa pentingnya kesucian diri, iffah, ya. Anak perempuan juga tadi disebutkan rasa malu dan lain sebagainya. Karena rasa malu merupakan kelebihan wanita yang harus dijaga. Ini adalah konteks kaitan dengan materi yang saya sampaikan. Demikian ayah bunda rahmatullah subhanahu wa taala yang saya sampaikan. Mungkin materi nanti bisa dikirimkan ke panitia gitu ya. Dan saya juga ada satu buku PDF yang ada PDF ya, bukan punya saya tapi saya sempat searching tentang buku PDF yang ini insya Allah cukup bagus bukunya.
mungkin nanti ayah bunda boleh membaca gitu, kaitan dengan ini bagaimana pendidikan anak ala Rasulullah SAW tadi yang saya sampaikan, diantaranya gitu saya ambil dari buku tersebut, bagaimana pendidikan ala Rasulullah SAW. Insya Allah saya kirimkan ke Coach Wisnu ya, ke Kang Wisnu, nanti saya kirimkan mungkin biar bisa dibagikan kepada ayah bunda kaitan dengan hadis, dengan buku ini. Wallahualam, itu saja Kang Wisnu yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan ke Kang Wisnu. Mangga, tafadhol masykuran. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khair Ustaz Wahid, mudah-mudahan tersampaikan dengan baik dan disambut juga sama kita dengan baik. Banyak banget ilmu yang hari ini insya Allah kita dapat dari Ustaz Wahid. Oke, sekarang kita masuk ke Q&A ya Ustaz Wahid ya. Sebentar, mohon waktunya. Ada nanti biar saya bacakan. Ada juga nih yang langsung chat nih, katanya nggak enak kalau ngechat di room. Ustaz mau tanya, kalau misalnya kita punya putra atau putri gitu ya, yang sekarang tuh let's say usianya sudah 8 tahun misalnya. Nah, tapi sebelumnya tuh soleh gitu ya Ustaz ya. Tapi sekarang tuh memang jadi bukan membaik tapi memburuk gitu Ustaz. Nah, ini kan agak bikin frustasi ya Ustaz ya untuk orang tuanya gitu. Nah, gimana ya menyikapinya, terus baiknya kita melakukan metode yang mana gitu supaya ibaratnya anak tersebut kembali ke jalan yang dulunya gitu. Silakan. Ya, yang pertama, ayah bunda jangan lupa ya, mungkin juga ini buat saya dan buat kita semua. Yang pertama tentu kita harus mendoakan anak kita. Jadi tadi ya, kita harus banyak mendoakan anak kita. Ya tadi ya, kalau Rasul kan sampai dipeluk gitu anak itu ya, kita doakan anak kita, bisikan nilai-nilai kebaikan kepada anak kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jangan sampai kita mengatakan anak kita anak jahat, anak kita anak tidak soleh gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Kenapa? Karena yang paling penting itu kan husnul khotimah kan gitu. Yang paling penting itu adalah husnul khotimah. Mungkin kadang anak itu kan, makanya tadi namanya ujian gitu kan. Nah, yang penting kan anak kita adalah husnul khotimah. Makanya tadi kita harus yakin bahwa anak kita akan menjadi anak soleh. Jadi yang kedua adalah kita harus meyakinkan kepada anak kita bahwa anak kita anak soleh. Jangan sampai kita mengatakan anak kamu tidak soleh, tidak pintar dan sebagainya. Nah ini kan kenapa? Karena yang paling penting kan kita bagaimana anak kita nanti husnul khotimah. Nah, apalagi kan usia 8 tahun gitu. Nah, yang ketiga, ayah benar kata Allah Subhanahu wa taala, tentu kita juga harus banyak introspeksi kepada diri kita. Tadi saya sampaikan kan di slide terakhir tadi, ya kalau anak kita pengen soleh, kitanya juga mungkin harus soleh. Mungkin kadang kitanya kurang sabar dan sebagainya gitu ya. Jadi 3 poin itu mungkin satu, saya ulangi, doakan kebaikan buat anak kita dan bisikan nilai-nilai kebaikan kepada anak kita, dipeluk dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah tadi, kita harus yakin bahwa anak kita itu anak soleh. Dan yang paling penting adalah bagaimana husnul khotimah. Jadi kalau prosesnya sekarang begini-begini terus gitu ya, kan kita lihat banyak sahabat Nabi juga, Ikrimah bin Abi Jahal. Beliau itu musuh Nabi SAW, sampai Rasul wafat kan. Ya, beliau kan akhirnya kan ketika Fatu Mekah beliau masuk Islam. Bahkan ketika Fatu Mekah terus dicari-cari. Beliau pergi ke mana? Ke Yaman, dan akhirnya beliau setelah itu maka beliau adalah masuk Islam. Ketika masuk Islam beliau katakan, apa yang saya lakukan ketika jahiliyah akan saya lakukan ketika sekarang sudah Islam. Dulu saya menginfakkan harta untuk membenci Islam. Sekarang saya akan mengeluarkan harta untuk membantu Islam. Nah, tapi juga ada orang yang baik, gitu, kecil-kecilnya baik. Tapi ada juga yang naudzubillahi min dzalik meninggalnya su'ul khatimah. Ada namanya, dulu di zaman Rasul itu ada namanya Ar-Rajal bin Unfuah. Ar-Rajal bin Unfuah ini kan beliau sahabat Nabi awalnya. Kemudian ternyata dia jadi pengikut Musailamah Al-Kadzab dan akhirnya dibunuh dalam peperangan. Nah, ini kan berarti husnul khatimah yang paling penting buat kita. Yang ketiga tentu kita harus introspeksi kepada diri kita semuanya kaitan dengan bab ini. Mungkin itu ya 3 poin ini. Jadi kita harus optimis lah intinya. Anak kita mah anak soleh, cuman prosesnya aja ya tadi ya, kaitan prosesnya. Insya Allah kita yakin dengan itu ya. Nah, yang ada tambahan sedikit. Nah, kita punten, yang berikutnya jangan banding-bandingin dengan anak orang. Terus anak itu memiliki tol jangan. Nah, kadang kita kan suka banding-bandingkan gitu ya. Udah mah anak kita sehingga kan nanti kalau repot kalau sudah dewasa di rumah dia dimarahin mulu gitu ya. Di luar juga dibanding-bandingkan, akhirnya dia akan cari kenyamanan ke tempat lain. Jadi ketika di rumah kita rangkul, kita rangkul dan sebagainya. Itu barangkali bunda Masya Allah, alhamdulillah. Afwan Ustaz. Nah, sekarang ada lagi nih Ustaz, izin bertanya, bagaimana pembagian peran ayah dan ibu dalam mendidik anak? Lalu bagaimana cara menghilangkan rasa takut akan kehilangan anak dalam kurung meninggal ya? Rasa was-was kadang muncul membayangkan anak meninggal lebih dulu Ustaz. Atau saat membayangkan saya sebagai ibunya meninggalkan ia dan takut
tidak ada yang bisa menyayanginya gitu saat baik beliau gitu. Ya. Ustaz, silakan. Saya kemarin terpukul juga ya ketika ikut sekolah ayah itu. Jadi memang harusnya yang mendidik anak itu yang paling banyak peran tuh ayah. Yang mendidik anak itu yang paling peran tuh ayah kan. Cuman kan kadang dengan kesibukan ayah mungkin mencari nafkah dan lain sebagainya, berbagi peran saja. Jadi ini memang harus berbagi peran. Dan ada kisah dulu subhanallah menarik. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, beliau kan dengan Nabi Ismail kan gak banyak ketemu ya. Ya kan, baru lahir, tinggalin, pulang-pulang, bawa-bawa, kan bahasa kita kan begitu. Tapi kenapa kok sampai disebutkan, saya pas baca ya, pas ikut kajian itu, menyampaikan begini, kata beliau, disebutkan kan di dalam Al-Quran, ya abatif al-matu'ma. Wahai ayahku, lakukanlah. Itu kalau dalam bahasa agama pun, bahasa sederhananya itu adalah, sebenarnya Nabi Ismail itu ada kepaksa oke gitu. Untuk mau disembelih itu gitu ya, karena nggak ridho gitu kan sebenarnya. Cuman kan tadi ternyata disitulah mungkin bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam sudah menanamkan nilai-nilai kebaikan kepada istri, sehingga ketika tidak ada istri berperan. Sebenarnya kan gini, yang paling berperan mendidik anak itu tadi sekali lagi adalah ayah. Cuman kan karena keterbatasan mungkin ayah dan lain sebagainya, nah ibulah di situ berperan. Jadi memang harus berbagi peran. Ketika ayah tidak ada, ya ibulah berperan di situ. Ketika ada ayah ada, ayo bareng-bareng mendidik. Cuman satu poin yang perlu diperhatikan. Kadang begini, ayah ngomong A, ibu ngomong B. Nah, ini kan harus ada kesepakatan di situ. Si ayah bilang nggak boleh, ibunya bilang boleh, atau kebalikannya. Ini kan juga harus diperhatikan. Ketika nilai-nilai kebaikan itu, maka ini boleh, ini enggak. Jadi ayah dan ibu adalah harus sepakat kaitan dengan itu. Jadi bagi peran sebenarnya hukum asalnya tadi sekali adalah yang mendidik itu adalah perannya adalah ayah. Makanya di dalam Al-Quran kan kebanyakan dialog ayah dengan anak, jarang dialog ibu dengan anak. Cuman paling sekali atau 2 kali. Lebih banyaknya dialog ayah. Nah, kenapa? Berarti peran ayah ini adalah sangat penting. Tapi kan mungkin karena keterbatasan ayah dan lain sebagainya, ya kita juga istri jangan sampai menyalahkan, oh udah ayah begini kan. Jadi silakan berbagi peran. Ketika ayah tidak ada di rumah, ya udah ya ibu yang berperan di sini. Jadi ini PR buat saya dan buat bapak-bapak di sini, para ayah di sini. Ya tentu kita harus meningkatkan kapasitas kita dalam mendidik anak, menambah keilmuan dan lain sebagainya, supaya nanti ketika anak kita ada apa-apa, kita dengan istri juga bisa berkomunikasi. Terakhir ada kisah menarik. Ada seorang ulama dulu ya, ayahnya tuh nggak pernah pulang. Tapi bukan Bang Toib. Kalau Bang Toib kan 2 tahun nggak pulang. Ini puluhan tahun nggak pulang. Tapi ternyata subhanallah gitu ya, walaupun suaminya tidak pulang, tapi istrinya berperan di situ. Karena memang sebelum berangkat itu, suaminya berpesan, tolong jaga anak. Dan memang nilai-nilai kebaikan sudah diterapkan kepada istri gitu. Jadi beliau pergi juga bukan apa-apa, beliau pergi berjuang, nggak pulang-pulang gitu. Ternyata subhanallah. Jadi nilai perjuangan ayahnya walaupun tidak ketemu itu nyampe kepada anak. Kenapa? Karena tadi nilai-nilai kebaikan itu harus ditanamkan juga kepada seorang istri dari seorang ayah. Artinya kita suami, kita istri, kita ayah dan bunda juga harus meningkatkan kapasitas kita kaitan dengan keilmuan. Itu ya, mangga dibagi tugas itu sesuai dengan kesepakatan saja. Nabi Ibrahim kan pergi berdakwah jauh, tapi kan istrinya yang berperan. Kemudian Rasulullah SAW juga tidak bertemu dengan ayah ya. Kan ayahnya sudah begitu Rasul lahir kan ayah sudah tidak ada. Tapi ternyata perannya diambil oleh ibu selama 6 tahun itu. Dan setelah itu ada peran kakek, peran paman, di situ juga adalah perannya. Artinya walaupun ayah tidak ada, tapi nilai-nilai keayahan itu mungkin sudah ada di ibunya Rasulullah SAW. Ini adalah berarti di sini penting sekali buat kita, buat para ayah di sini ya, bahwa bagaimana pentingnya kita harus selalu meningkatkan kapasitas kita. Kemudian ini buat ibu-ibu pasti senang karena kemarin pas ada kajian itu banyak kan ibu-ibu pesertanya gitu. Wah langsung, aduh makasih Ustaz, terima kasih Ustaz. Saya dengan istri ikut gitu ya. Saya sebenarnya ikut, istri mendengarin aja di samping saya. Kemudian setelah itu kata Ustaznya, buat istri-istri Anda bahagia ketika Anda sedang tidak ada di rumah. Kenapa? Ya tadi supaya mendidik anaknya dengan bahagia. Gimana caranya? Banyak cara. Transfer lah gitu. Ibu senang. Itu tadi ya, ayah bunda jadi tadi. Intinya berbagi peran. Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Teh Untari udah ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan terjawab ya. Nah sekarang ada yang kedua nih, Ustaz, dari Umu Ken. Bismillah mau bertanya Ustaz. Anak punya 3 anak, laki-laki 10 tahun, perempuan 3,5 tahun, dan perempuan lagi nih 1,5 tahun. Anak pertama seringkali merasa tidak diperhatikan karena memang anak sebagai ibu lebih memprioritaskan adik-adiknya nih Ustaz. Bagaimana caranya agar anak pertama tidak merasa tersisihkan atau merasa anak lebih sayang terhadap adik-adiknya Ustaz? Afwan Ustaz, silakan.
Ya memang ini pastilah anak-anak mau begitu ya. Jadi merasa ada saingan dan lain sebagainya gitu ya. Ya intinya sih kita dalam perlakuan aja sih. Dalam perlakuan tetap jangan sampai memilah-milah. Oh kamu udah diam, kamu udah gede. Tapi jangan hindari ucap-ucapan begitu. Jadi ya anak-anak yang mungkin perlu dipahamkan sesuai dengan bahasa anak saja sih seperti itu ya. Ya dan tidak ada anak orang tua yang tidak sayang pada anak ya. Tidak ada orang tua yang memilih kaitan dengan kasih sayang. Cuman kan mungkin karena ini masih kecil ya sampaikan aja nak gitu, ke yang gede. Nah ini kan adik masih kecil, jadi mama atau ibu atau bunda harus punya perhatian khusus. Bukan mama meninggalkan kamu, kan kamu dulu lagi kecil juga sama begini. Anak saya juga sering bilang gitu. Dulu kan kakak juga begitu ya sama ayah ya. Iya kan sekarang kakak udah besar, nah adik ini kan masih kecil, jadi harus digendong. Oh iya ya. Gitu. Jadi dikasih pemahaman aja. Kamu juga dulu masih kecil begini loh sama bunda. Lagi kecil juga diginiin sama ayah gitu. Sehingga anak-anak tidak merasa disisihkan. Nah memang inilah yang menariknya Rasul ya. Ini mungkin perlu baca sejarah Nabi ya. Nabi itu setiap dekat dengan siapapun, jadi Rasulullah SAW itu setiap dekat dengan siapapun, maka beliau ini ya, jadi Rasulullah SAW itu setiap dekat dengan siapapun merasa orang itu dekat dengan Rasul. Jadi semuanya merasa dekat dengan Rasul. Jadi tidak ada yang merasa jauh dengan Rasul. Nah, ini memang perlu dipelajari sirah Nabi ini gitu, sehingga walaupun bergaul dengan siapapun, Rasul itu seolah-olah orang semua sahabat itu mengatakan aku loh yang paling dekat dengan Rasul. Aku loh yang paling dekat dengan Rasul. Padahal Rasulullah SAW adalah mungkin tentu perlakuannya yang berbeda-beda dengannya. Jadi tadi mungkin dipahamkanlah kepada anak kita, nah dulu juga mama bunda sayang sama kakak. Sekarang juga sayang, cuman kan sekarang bunda harus gendong dede dan sebagainya. Itu aja sih dikomunikasikan dengan anak dengan bahasa yang lebih mudah. Kalau saya sih biasanya istri saya biasa melakukan begitu. Dulu juga kakak begitu loh sama mami. Oh iya, jadi akhirnya anak suka bilang, oh dulu kakak begini juga ya, dulu Cece begitu juga, iya dulu juga Cece lagi kecil begini dan sebagainya. Jadi anak itu merasa tetap oh ya dulu juga saya lagi segede gini mah diginikan seperti itu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah Ustaz, syukran khair. Mudah-mudahan umukan ini ya sudah terjawab ya semua. Sebentar. Ustadz, nah ini ada titipan nih Ustadz nih, pertanyaan. Kalau kira-kira batasan umur berapa sih Ustadz harus dipisahkan antara anak ya? Misalnya maksudnya kayak tadi nih yang di materinya Ustadz, udah 10 tahun nih harus dipisahkan gitu ya. Terus batasan sejauh mana ayah atau bunda boleh berkontak fisik nih dengan anaknya? Misalnya kadang-kadang kan ayahnya suka cium gitu, kalau enggak bundanya suka cium anak yang laki-laki. Nah gitu Ustaz, gimana Ustaz? Silakan. Ustaz suaranya nggak ada Ustaz, Afwan. Tape ya. Tape. Nah ini kapan sih mungkin batasan pisah tempat tidur bagi anak kan begitu ya? Nah kalau kita lihat di sini berarti kapan anak itu harus pisah tidur. Ya sebenarnya sih nggak ditentukan berapa tahun dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kalau disebutkan berapa tahun sih gitu ya, tidak ada ketentuan harus 2 tahun, 3 tahun dan lain sebagainya. Tentu ini tidak ada gitu ya, secara khusus dari dalil hadisnya harus sekian tahun dan lain sebagainya. Sekali lagi adalah tidak ada secara khusus kaitan dengan bab ini. Nah, tetapi ayah bunda rahmat Allah Subhanahu wa taala tadi yang memisahkan anak dari tempat tidur ini memang sekali lagi adalah kalau kita lihat ya, jadi dalam agama kita sekali lagi tidak ada batasan berapa tahunnya gitu. Cuman kalau kita lihat para ulama menyimpulkan ya, di antaranya dipisah antara laki-laki dengan saudara laki-laki termasuk dipisah antara saudara perempuan contohnya adalah ketika usia 7 tahun seperti ideal. Karena kan tadi kaitan dengan sholat, lebih ke situ ya. Ini kaitan dengan sholat. Muru auladakum bis sholat wa abna'u sab'a sinin. Pisahkan ketika anak usia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asyar. Kemudian pukullah ketika anak itu sudah 10 tahun. Wa farzuqu bainahum fil madhaji. Dan maka pisahkanlah dari tempat tidur. Jadi tidak disebutkan tahun, cuma para ulama menyimpulkan oh berarti sholat 7 tahun diperintahkan, 10 tahun dipukul. Sehingga dipisahkan antara saudara laki-laki ya dengan saudara laki-laki, termasuk dipisahkan antara saudara perempuan dengan saudara perempuan. Misal punya anak laki-laki, 2 laki-laki, ketika sudah usia 7 tahun harus dipisah. Atau punya anak kakaknya perempuan, adiknya perempuan, ini pun harus dipisah. Apalagi kalau misalnya kakak perempuan, adiknya laki-laki dan sebaliknya itu dipisah. Kalau kita lihat dari hadis ini adalah disimpulkan para ulama 7 tahun tadi ya. Walaupun tadi sekali lagi itu bukan menunjukkan disebutkan tadi. Nah,
Kemudian dan terjadinya perbuatan zina antara saudara kandung dengan saudari kandung salah satunya adalah karena tadi dibiarkan tidur bersama. Nah, ketika anak sudah usia 10 tahun, nah ini kan kalau laki-laki dan perempuan ini bagusnya dipisah. Tapi kan kadang kondisi juga kita tidak memungkinkan untuk dipisah. Ya ini ya itu tidak jadi masalah, tapi ajarkan kepada mereka. Jadi ini kalau kita lihat 7 sampai 10 tahun tadi. Kalau lihat dari hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam kaitan dengan bab inilah. Kenapa tadi 7 sampai 10 tahun? Tadi salah satunya 7 sampai 10 tahun tadi ya untuk memisahkan tadi adalah karena tadi disimpulkan dari hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang disebutkan tersebut. Nah, kemudian kapan kita berinteraksi pada kapan pun nggak masalah, walaupun sudah dewasa juga nggak apa-apa. Cuman kan kalau sudah dewasa mah suka agak geliwe anak-anak juga gitu ya. Seperti itu. Jadi nggak masalah, sebenarnya tidak ada batasan kaitan itu. Cuman kan kalau dengan lawan jenis itu harus diperhatikan. Walaupun ayah dengan bunda, ayah dengan anak perempuan, bunda, ibu dengan anak laki-laki, sebenarnya tidak ada batasan, mangga saja boleh kapan. Tapi lebih bagus mungkin mumpung kita masih anak kecil-kecil sekarang lah banyak dipeluk, banyak dicium anak kita gitu ya. Salah satunya tadi untuk lebih mendekatkan anak kita dengan orang tuanya, dengan ayahnya, dengan ibunya gitu ya. Makanya kan katanya ada penelitian gitu, kalau anak laki-laki dipeluk oleh ayah itu kan akan memberikan kekuatan. Ya, jadi kekuatan kepada anak nanti dia menjadi qawwam dan sebagainya. Ketika anak perempuan banyak dipeluk oleh orang tuanya, di situ akan memberikan kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan tadi ya, dia percaya diri, kemudian juga dia selalu merasa ada orang yang melindungi, yaitu orang tua, yaitu ayah kaitan dengan bab ini. Tadi ya 2 poin itu yang disampaikan. Allah a'lam. Baik, syukran khair Ustaz. Alhamdulillah akhirnya udah sampai juga di semuanya. Ustaz mungkin ada last amanah buat kita para ayah dan bunda. Mangga silakan Ustaz. Ya, buat ayah dan bunda rahmatullah subhanahu wa taala. Kalau anak kita menjadi anak yang soleh, ya tentu satu kita pun harus menjadi anak dan kita harus menjadi orang tua yang soleh. Itu satu. Yang kedua adalah bahwa pastikan bahwa semua harta yang kita bawa ke rumah bagi para ayah dan para bunda yang diberikan kepada anak-anak kita, pastikan harta kita adalah harta yang halal. Karena jangan-jangan mungkin harta kita kebetulan harta yang tidak halal, justru nanti khawatir akan mengakibatkan tidak baik kepada anak kita. Kemudian berikutnya adalah anak kita ini adalah satu sisi adalah nikmat dan amanah, tapi di sisi lain anak kita juga adalah ujian. Nah, karena dua hal inilah kita harus bagaimana memadukan antara fitnah ya, sebagai ujian, dan ini juga sebagai amanah, dan ini juga cahaya mata. Tentu didiklah anak kita dengan didikan yang baik, ya, dengan sesuai dengan apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ketika ada masalah dengan anak kita, anak kita kok kenapa kurang penurut dan sebagainya, jangan putus asa, selalu kita doakan anak kita. Dan tadi saya sampaikan bahwa yang paling penting adalah kepada anak kita, bagaimana anak kita nanti wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ini yang paling penting. Bagaimana anak kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Jadi jangan berkecil hati ketika ini agak susah diurus dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, tidak ada kata terlambat dalam mendidik anak. Tadi saya sampaikan, mendidik anak itu tidak ada batasan, ini terlambat 8 tahun baru saya didik. Enggak. Tidak ada kata terlambat. Dari sekarang ayo tanamkan nilai-nilai kebaikan kepada anak kita. Itu barangkali wallahu a'lam yang bisa disampaikan ya, kaitan dengan materi di hari ini. Maka Kang Wisnu, ya, saya kembalikan ke Kang Wisnu. Materi sudah saya kirimkan Kang Wisnu ya. Maka nanti bisa nanti disampaikan ke yang mana. Ini sih kalau boleh waktunya panjang sih akan banyak nanya nih, tapi qadarullah ya waktunya sempit, mudah-mudahan dapat semua materi ini. Kita nanti juga akan di-share dari tim Jalan Tujana ke teman-teman peserta. Ustaz sekali lagi boleh minta fotonya bareng-bareng sama Ustaz ya. Mangga silahkan, yang lainnya mau di on cam kan dulu mangga. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tim udah siap untuk foto?